pas ketika hari H diumumkan memang sebelumnya kan sudah di sanjang-sanjangi dengan guru-guru bahwa direkso atine gitu. Jadi biar nanti kalau memang menang ya nggak terbang, kalau memang nggak menang ya udah gitu. Nggak jatuh juga ya, gitu. Nggak jatuh. Praktis sekali ya, ternyata kalian semua ini hobi baca buku semuanya. Dan ini jadi healing Iya, ini juga sama ya? Iya, saya sudah banyak buku yang mengantri untuk dibaca. Ya Allah masih punya KTA, ya Allah masih punya lomba gitu. Alhamdulillah kita tuh selalu dibimbing oleh guru-guru kita untuk meluruskan kembali niat kita apa, niat kita mengikuti lomba ini belajar. Maka apapun kata dunia luar, tetap fokus pada niat utamamu, yaitu belajar. Sekalipun ketika kamu maju lomba, niatkan performmu sebagai belajar. Seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teras Matolek bersama saya Nadila Latifatun Nikmah. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar yang luar biasa menggembirakan dari siswi Perguruan Islam Matoli'ul Falah yang ditugaskan untuk menjadi kontingen Perguruan Islam Matoli'ul Falah di ajang Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat nasional yang diadakan di Wajo, Sulawesi Selatan. Dan saat ini pemirsa sekalian sudah hadir bersama kita para pejuang-pejuang Musabaqah Qiraatul Kutub Nasional 2025 dari kontingen Perguruan Islam Matoli'ul Falah. Nah, ini nih wajah-wajah dari pejuang-pejuang kita. Selamat datang di Teras Matolek, Mbak-mbak. Gimana nih? Masih kerasa capeknya? Sedikit. Sebenarnya masih ya. Aman kan ya tapi? Insya Allah. Nah, tentu teman-teman pemirsa di luar sana itu pasti pengen tahu juga nih. Sebelumnya perkenalan dulu deh satu persatu nih dari yang ujung sini. Ya, Assalamualaikum. Saya Hilya Hilma dari 3 Aliyah F. Oh, 3 Aliyah F. Selanjutnya? Saya Najma Ahlami Arwani dari kelas 3 Aliyah H. 3 Aliyah H. Selanjutnya? Nama saya Vicky Elo Sofiani dari kelas 3 Aliyah G. 3 Aliyah G dan saya Fauzia Alvin Rosyada, satu kelas sama Vicky. Satu bang jangan-jangan satu beneran. Oh, ternyata. Nah, semuanya dari 3 Aliyah? Iya. Kebetulan sekali. Masya Allah. 3 Aliyah ini berarti antara beban apa rahmat ini yang numpuk-numpuk nih? Balance ya. Tapi di Matoleknya udah lama ya? Kalau dari Mbak Hilya sendiri ini? Saya sudah lama sekali. Legend sekali ini. Legend Matolek Tulen. Dari satu ibtidaiyah sampai 3 Aliyah. Alhamdulillah, keren-keren. Sejati. Selanjutnya kalau Mbak Najwa? Saya dari kelas 2 Diniyah Ula. 2 Diniyah Ula. Mbak Vicky? Kalau saya sendiri dari kelas 1 Sanawi. 1 Sanawi ya? Dan Mbak Alvin? Sama. Oh, sama. Bareng terus ya kalian ya? Iya. Ini kayaknya tanda-tanda testis sudah terlihat. Sudah ditakdirkan sejak pertama kali. Baik. Seperti yang kita tahu ya Mbak ya, kemarin itu kan kalian sempat jadi trending topik di Jagat Raya Matolek ya. Hampir story WA, story IG dari KMF maupun dari ya semualah yang berkaitan dengan Matolek itu alhamdulillah dengan bangga meng-share semua tentang MIKN, terutama tentang mbak-mbak yang mendapatkan medali emas dan juga perunggu ya istilahnya ya, kalau juara 3 perunggu ya. Nah, kalian sendiri gimana perasaannya jadi salah satu trending topik saat itu? Mungkin bisa dimulai dari Alvin nih. Kayaknya nih Alvin yang wajahnya datar sekali. Mungkin bisa digambarkan Vin, saat itu perasaannya gimana Vin? Perasaan jadi trending topik, aduh gimana ya? Seneng juga khawatir karena takutnya orang-orang di luar sana tuh berekspektasi lebih tinggi dari apa yang ada di real life-nya. Oh gitu. Takutnya gitu, takutnya nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka gitu. Nah ternyata cuman kayak gitu ya gitu. Yang takutnya kayak gitu. Oke. Kalau dari tim debat mungkin Mbak Iing deh. Gimana Iing? Kesan kamu di MIKN kemarin? Yang trending topik ya Pak, yang kesana aja. Iya, yang jadi trending topik karena menang di MIKN-nya maksudnya. Sebenarnya ketika pulang dari Sulawesi ya, itu saya agak kurang update karena pas itu saya langsung sakit ternyata. Oh jadi kemarin sempat ada drama tumbang nih? Iya. Satu persatu. Jadi sebelum pulang
ada Mbak Najmah dan Mbak Alvin, jadi saya yang jaga. Terus ternyata setelah pulang saya yang numpang. Oh gitu ya Allah. Jadi- Tapi sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah. Sudah sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi agak belum update dan mungkin beberapa keluarga yang memberitahu bahwa kamu gini loh. Dan alhamdulillah pangestune. Oh iya. Tapi perasaan jadi trending topik ya saya sebenarnya takut karena bagaimana kalau nanti ketika pulang ke sekolah teman-teman tidak memandang saya sebagai saya sebelum lomba gitu. Ada rasa khawatir seperti itu dan ya kurang lebih sama kayak Mbak Alvin tadi, takut kalau orang-orang mengekspektasikan lebih ketika kita pulang. Ya begitu. Ya itu yang susah ya, menjaga Iya. kestabilan emosi kita Iya. pada saat lagi ada di puncaknya gitu. Nay, Sebenarnya jujur ya Bu, setelah pengumuman itu saya sempat merasakan post achievement emptiness. apa itu? Jadi itu tuh ketika kita berusaha banget untuk menggapai suatu tujuan, terus ketika kita sudah berhasil meraih tujuan tersebut, tiba-tiba semuanya kerasa kosong. Sebenarnya saya sempat, sebenarnya saya merasa kosong kayak, oke, udah gitu. selesai. Terus saya mau ngapain gitu? Terus aku mau ngapain? Kayak Kenapa kurang rasanya excited gitu. nggak sesenang waktu di provinsi gitu? Kenapa rasanya? Cuman aku nggak berani bilang loh. Oke, aku nggak berani bilang karena takutnya nggak bersyukur gitu kan dibilang atau gimana. Cuman kayak kenapa nggak senang itu? Padahal ini target yang udah aku capai. Ini target yang telah aku inginkan. Kemudian setelah menjadi trending topik, istilahnya orang tua, kakak, keluarga, teman-teman semuanya memposting. Disitulah muncul kesenangannya. Oh, mungkin ini kebahagiaannya di sharing sama teman-teman. Jadi mungkin kebahagiaannya nggak begitu full di aku, tapi dibagi sama teman-teman, sama keluarga. Jadi mungkin kayak, oh ya ternyata kekosongannya tuh cuma sebentar. Ternyata mungkin itu karena kebahagiaannya tuh dibagi sama banyak orang. Iya, betul. Luar biasa. Kalau Mbak Vicky sendiri gimana Mbak Vicky? Ceritanya Mbak Vicky? Saya sendiri waktu dapat kabar kalau kita semua tuh menjadi trending topik, ya tentu saja saya malu karena saya sendiri nggak terbiasa menjadi pusat perhatian orang-orang. Pemalu. Kayaknya ini introvert ya? Introvert mentok. Introvert mentok. Oke. Tapi ala kulli hal ya ini adalah hal yang sangat kita syukuri ya teman-teman Iya, ya, alhamdulillah karena sekali. memang dari banyaknya orang teman-teman yang berkesempatan untuk ada di titik ini Alhamdulillah. menjadi salah satu bagian dari pejuang-pejuang Musabaqah Qiraatil Kutub. Nah, terkait dengan apa yang mungkin orang nggak lihat nih dari bagian-bagian MTK yang kalian perjuangkan beberapa waktu yang lalu, katakanlah mungkin dari persiapan dan sebagainya. Nah, sebelumnya gini deh, berapa lama sih kalian mempersiapkan diri untuk ikut di MTK ini? Mungkin dari tim debat dulu? Sebenarnya karena kita nggak ada tes tertulis, jadi kita dimulai sekitar bulan Mei, betul Mei. Bulan Mei ya? Sekitar Mei dan Sekitar Juni. Mei, jadi kurang lebih ya 3 bulan, 4 bulanan kita berlatih. Cuman karena kan ada perbedaan, sebenarnya ada perbedaan intensitas latihan ketika di provinsi dan nasional gitu. Oh gitu. Iya. Oh iya, berarti dulu ada seleksi provinsi dulu, Iya, baru ada kemudian provinsi, baru baru ke nasional. nasional. Kalau dari Mbak Alvin sendiri, Mbak Alvin gimana Mbak Alvin? Ini Persiapannya? dari awal sampai akhir. Oke, boleh coba diceritakan perjuangan persiapannya. Dari awal banget nih ya, dari awal kita tahu kalau ternyata itu kan kita tuh 1 minggu setelah masuk sekolah di awal tahun, itu kita dikumpulin bareng-bareng, ada beberapa siswi yang emang udah dipilih sama LPBM buat ikut seleksi MKK tingkat Matolek sendiri tuh. Oh iya, internal ya? Iya, tingkat internal sendiri. Mengapa kok diseleksi? Karena ternyata regulasi dari penyelenggara lomba itu menyatakan kalau di setiap marhalah itu hanya bisa mengirimkan 1 fund saja. Sehingga pihak internal Matolek pun harus menyeleksi siswa-siswanya terlebih dahulu. Nah, waktu itu kitab yang dibaca untuk seleksi itu adalah kitab Syarah Ibnu Aqil, Nahwu. Oke, Nahwu. Di situ ada 5 orang yang diseleksi. Saya termasuk salah satu di antaranya. Tapi pas seleksi itu, alhamdulillah saya nggak kepilih. Alhamdulillah saya nggak kepilih. Dan yang kepilih teman saya. Oke. Udah, tapi meskipun begitu, teman saya tuh yang kepilih tuh. Teman saya yang kepilih tuh selalu bilang, nggak apa-apa Vin, insya Allah masih ada kesempatan, insya Allah masih ada kesempatan. Luar biasa. Dan ternyata emang benar. Cuman saya tahu kalau ternyata
saya tetap bisa ikut lomba itu setelah sekitar 3 mingguan. Setelah seleksi Iya. tadi ya? Setelah 3 mingguan, dan itu berarti kan saya nggak belajar lama ya. Oh iya. Nah waktu itu kita dikumpulin lagi, terus habis itu udah ditentuin saya harus baca kitab apa, kamu baca kitab ini, terus kayak udah tahu, udah ditentuin kan kitabnya. Ternyata saya dapat 2 kitab, terus kayak ya ini emang bener digabung 2 kitab. 2 kitab kayak gini Pak. Kitabnya itu kitab Fathul Mu'in dan kitab Ghayatul Wusul, yang kedua-duanya nggak pernah saya baca. Itu langsung kayak ini emang saya bisa apa enggak ya? Ada timbul sedikit rasa nggak percaya diri ya, karena kitabnya tebel-tebel dan nggak pernah dibaca. Dan saya tuh sebelum lomba ini kayak dengar kitab Fathul Mu'in tuh kayak orang-orang tuh bilang Fathul Mu'in itu susah bacanya, Fathul Mu'in itu kayak gini kayak masa aku bisa ya baca Fathul Mu'in gitu. Terus apalagi Ghayatul Wusul juga kan emang terkenal kitab yang susah bacanya gitu. Terus habis itu setelah kita ditentuin harus baca kitab apa, kita kan ada tes CBT, tes online yang memang diselenggarakan oleh penyelenggara lomba, yang itu sifatnya itu nasional. Jadi serentak nasional, waktu itu sudah ditentukan kapan tanggal kita harus melakukan tes itu. Waktu itu kapan saya lupa tepatnya, tapi pas saya ngerjain tes itu bener-bener sampai kepala saya sakit. Susah banget kan? Oke, banget. Terus habis itu ternyata makro di situ kan ada beberapa model soal, dan salah satu model soalnya itu kayak disediain makro, dan makro itu makro belakang pol jedek yang memang saya nggak pernah baca. Saya baca kayak aduh ya Allah, ini maksudnya apa ya? Gitu ya. Ya, kita sambil doa, ya Allah ini gimana ya Allah. Terus habis itu udah selesai tes CBT itu kan emang dari sana itu sudah menentukan nilai minimal. Oh iya. Yang mana itu gimana ya? Sebagai standar kelayakan. Iya, untuk ikut bisa nggak ya kira-kira anak ini mengikuti lomba atau enggak, maksudnya lolos atau enggak gitu. Waktu itu standar minimalnya 85. Saya itu kan udah selesai. Waktunya kan 1,5 jam. Waktu itu waktu ngerjain itu 1,5 jam. Sisa 15 menit saya selesai. Abis itu saya tutup dulu itu. Saya tutup dulu. Sambil berdoa, bismillah. Saya harapnya ya minimal dapat 7 ke atas gitu ya kan. Udah pusing banget itu, bener-bener pusing sampai sakit di kepala saya. Waktu dibuka, bismillahirrahmanirrahim. Berapa nih? Dan ternyata lucu banget. Nilainya itu dapat 69. Aku langsung kayak yang udah kayak yang udah gak bisa berkata-kata kayak oke, gak apa-apa Vin, kalau kamu gak bisa ikut next step dari lomba ini gak apa-apa, yang penting udah dapat pengalaman gini. Jadi udah yang sama Bu Kartini tuh udah kayak, itu kan saya didampingin Bu Kartini ya waktu itu, kayak gak apa-apa kok Vin, maksudnya lomba itu gak jadi penentu masa depan. Udah dikatain segalanya pokoknya kayak udah disabar ya, udah gak apa-apa. Kalau ini belum kesempatanmu ya gak apa-apa, masih ada kesempatan lain pastinya gitu kan. Ya. Iya. Terus habis itu sama Bu Kartini kan Bu Kartini tuh nge-review soal kita. Jadi satu-satu tuh setelah mengerjakan soal, kembali lagi ke soal-soalnya. Kembali ke laman soal, dilihat, difotoin satu-satu, udah. Habis kembali, jreng, nilai saya berubah. Berapa emang? Nilai saya yang semula 69 itu jadinya 75, berapa gitu. Masya Allah. Dan itu kan ada perincian nilainya ya, ada perincian nilai. Dan yang saya notice, perubahan itu di waktu kecepatan menjawab. Gitu. Jadi kan di situ ada peraturan di CBT, sebelumnya kan udah dikasih tahu kalau kita bisa menjawab di bawah 20 menit, kita dapat dapat nilainya poin 10. Iya. Nah, sedangkan saya kan mengerjakannya 1,5 jam kurang 15 menit. Ya berarti 45 menit. Iya. Enggak dong, 90 menit. Iya, sekitar 90 menitan. Nah, tapi entah kenapa di situ nilai saya berubah. Jadi 75. Dan yang berubah itu ternyata di nilai kecepatan menjawab. Yang nilainya saya semula itu 6 atau berapa itu jadi 10. Itu kan kayak kaget,
Terus saya bilang sama Bu Kartini, Bu, nilai saya berubah. Terus habis itu kan saya refresh terus lah. Karena saya mikirnya, oh ini mungkin error sistem gitu atau gimana ya. Saya refresh terus, tapi nilainya tetap segitu. ya. Terus punya teman-teman saya juga dicoba kayak gitu. Coba kembali ke soal, nanti siapa tahu nilainya juga berubah. Gitu kan, ternyata enggak, ternyata nilai saya doang yang berubah. Terus habis itu, ya Allah, alhamdulillah nilai saya tambah. Jadi singkat cerita tuh Alvin lolos ya di CBT itu akhirnya. Iya, akhirnya lolos. Meskipun, tapi waktu nilai saya berubah, saya nggak ada apa ya bayangan kalau ternyata saya bisa lanjut ke babak selanjutnya karena Passing grade-nya tadi. passing grade-nya tadi kan 85 ya. 85. Jadi nilai saya masih kurang 10. Masih kurang 10. Saya tuh kayak, ya udah nggak apa-apa, berarti habis ini saya harus melakukan tugas saya yang lain, tanggung jawab saya yang lain. Udah. Habis itu sama teman saya yang lolos CBT itu bilang kayaknya masih ada kesempatan deh, soalnya ternyata di setiap fund itu diambil 5 nilai terbesar. Oh, 5 nilai tertinggi. Di seluruh Jawa Tengah. 5. Kalau di ternyata beda-beda. Di gitu. setiap fund itu beda-beda. Ada yang kadang diambil 6 orang, ada yang kadang diambil 7 orang. Gitu. Ya, dan pas di fund fikih usul fikih itu yang diambil cuma 5 orang. Dan alhamdulillah saya termasuk 5 orang itu tadi. Terus akhirnya maju ke Iya. provinsi itu ya? Waktu CBT rank saya 4. Rank keempat di Jawa Tengah gitu? di Jawa Tengah. Terus maju Iya. di provinsi? Maju di provinsi. Terus habis itu di provinsi saya itu kan konsepnya kitanya kan 2. Nah itu pas kita maju itu baca 3 makro. 2 makro dari fikih, dari Fathul Mu'in, 1 makro dari Ghayatul Usul. Yang 2 makro itu saya dapat talqin mayit sama bab gosok. Terus yang fikih saya dapat bab mujmal. Usul fikihnya Ya, usul fikih. dan alhamdulillah itu makro yang udah terbaca. Itu kan masih bab muamalah ke bawah kan ya. Terus habis itu setelah kita maju penyisihan itu kan langsung diumumin tuh siapa yang lolos ke final. Terus diambil 2 orang. Oh, 2 orang. Iya, diambil 2 Dari orang. 5 tadi ya? Dari 5 tadi diambil 2 orang, salah satunya saya. Terus waktu di final, nah saya dapat makro yang belum pernah saya baca. Waktu itu ada agak struggle dengan mufrodat ya. Di situ saya nggak tahu itu artinya apa. Tapi sama jurinya itu dibantu gitu loh, sedikit dibantu. Jadi ini maksudnya seperti ini. Terus habis itu saya disuruh memahami sendiri gitu. Ya alhamdulillah. Terus waktu yang usul itu juga masih dapat bab awal-awal karena jurinya waktu sebelum ngetes saya tuh bilang gini, kan di usul fikih itu ada bab yang keramat banget. Ada bab Apa itu Mbak Alvin? keramat banget. Bab keramat Bab kias. Kias dengan seperangkatnya itu termasuk bab yang keramat karena apa ya? Karena emang ternyata di antara materi-materi usul fikih itu yang paling susah itu emang bab kias. Bab kias karena di dalam kias itu ada pembahasan tentang ilat, tentang makis alah itu udah banyak banget, ditambah ternyata ada masalikul ilat terus qawadih gitu. Masya Allah. Di antara yang paling ngeri di bab kias itu bab qawadih. Terus jurinya gini. Ya, jurinya ngomong gini, coba buka bab qawadih loh. Alhamdulillah gak dapat bab qawadih meskipun semalam udah buka, semalam sebelum lomba itu udah mempelajari bab qawadih, tapi ya pemahamannya masih sekadar yang memahami teks saja gitu loh. Belum mendalam. Iya, belum mendalam gitu. Kalau ditanya lebih jauh pasti kayak masih bingung gitu. Terus dibukain bab yang awal-awal, bab apa ya waktu itu lupa. Terus akhirnya alhamdulillah dapat juara 1 di provinsi. Dan mewakili Jawa Tengah untuk nasional. Luar biasa. Ya, hal-hal seperti itu kan mungkin tidak pernah terekspos ya, karena orang taunya kamu udah pakai medali gitu. Sedangkan ternyata di balik itu ada cerita-cerita yang kita mungkin protes-protes sekali. Luar biasa. Dan mungkin beralih ke tim debat nih. Masih ngomongin soal persiapan. Tadi sekitar 3 bulanan ya kalau nggak salah bilangnya. Selama 3 bulan itu apa sih yang kalian lakukan persiapan se-effort apa kalian menyiapkan semuanya untuk bisa jadi the winner of the debate? Mungkin bisa dijawab dulu siapa terserah. Dari Mbak Hilya dulu mungkin, monggo Mbak Hilya. Iya, jadi kan memang kita benar-benar memulai dari awal ya.
Jadi kita masih mencari-cari bagaimana strategi yang tepat buat mempersiapkan debat ini. Jadi kita mencoba beberapa cara. Pertama kita diskusi promosi, dan kita merasa ini kurang efektif. Kemudian kita beralih cara dengan kita membagi mosi. Jadi kita mendapatkan total 9 mosi. 9 mosi. 9 mosi. Iya. 7 penyisihan, 7 untuk penyisihan dan 2 final. untuk final. Kemudian kita berdiskusi, kayaknya nggak kuat deh kalau kita harus discuss satu-satu sampai hari H. Jadi kita bagi tiga orang yang kita rasa capable untuk mosi itu. Kemudian setelah kita membagi mosi-mosi itu, kemudian kita tukar pikirannya, mempresentasikan setiap mosinya. Ya, masing-masing kita mempresentasikan mosi di sini kami larikan ke sini dan itu. Oh gitu ya. Berarti memang bagi job gitu ya? Iya, bagi job. Terus selama kalian persiapan, kita kan tahu ya, Likuli Roksin kan Rokyun ya, setiap kepala itu punya pendapat masing-masing. Apalagi kalian 3 kepala gitu, pernah nggak sempet hampir berantem gitu gara-gara memperdebatkan mosi debat sendiri? Mungkin Nay bisa jawab nih, Nay. Iya, pernah ya sebenarnya pas itu. Oh ya pernah? Iya, sempat pernah pas membahas suatu mosi gitu kan. Cuman karena kita balik lagi, kita paham karena kalau apa yang kita targetkan untuk di sini itu mendapatkan argumen terbaik. Kita mencari jalan mana yang paling masuk akal. Jadi ketika seseorang memiliki argumen, kemudian yang lain yang mempunyai argumen tandingan yang lebih kuat, ya kita sama-sama ngerti. Kita nggak boleh selfish dong. Kita harus mengerti. Kita menerima lah. Kita terima mana argumen yang emang lebih kuat, yang tidak memiliki celah gitu. Jadi walaupun pastinya ada perbedaan pendapat, tapi tetap kita urai lagi di mana perbedaannya dan apa yang belum kita luruskan, apa yang belum selesai di antara kita. Yang akhirnya ya alhamdulillah lancar-lancar aja untuk di mosinya sendiri. Oke. Berarti kalau untuk mempersiapkan segala macam mosi tadi itu kalian berarti sering ketemu secara intens ya satu sama lain ya. Iya. Memang kekompakan kayaknya menjadi salah satu kuncinya juga ya. Kalau lihat apa yang tadi disampaikan Mbak Nay, berarti nggak boleh saling menaikkan ego kan gitu ya. Ya, cuman memang kita sadari lah ya kalau dalam prosesnya itu tentu kan tidak mulus selalu kan. Pasti ada geronjalan-geronjalan atau bahkan jeglongan yang bisa bikin kalian kayak aku nggak bisa nih lanjut. Pernah nggak ada di titik itu? Vicky deh yang jawab. Ya, terus tentu saja dalam menyajikan bahan-bahan dari mosi yang kita punya. Karena kita sendiri belum tahu bagaimana cara kita menyajikan atau bagaimana cara kita menentukan struktur dari penyajian bahan kita. Kita belum punya sesuatu hal yang pakem dalam menyajikan itu. Sempat beda-beda kita ya. Jadi strukturnya beda semua. Kadang saya menyajikan mosi dengan style A, Mbak Nay B, dan Mbak Iing C. Pastinya itu yang bikin kita agak kesulitan, tapi alhamdulillah ya karena kita bertemu terus dan selalu sharing-sharing ini baiknya bagaimana, dan tentu saja kita melakukan bimbingan dengan para pelatih kita. Akhirnya kita bisa menangani itu. Tapi kalau titik terendahnya, maksudnya kalau misalnya nih kalian ada di satu titik di mana udah pusing sekali mau ngapain, apa sih mantra yang mungkin bisa membuat kalian bangkit kembali gitu? Mungkin dari Alvin dulu nih. Ini kayaknya punya mantra beda-beda nih. Aduh. Aku mungkin ritual Alvin. Misalnya kayak aku harus minum kopi gitu. Bener kan, kata orang, kita kan tahu ya Bu, kata orang tengah malam itu jam-jam rawan overthinking. Iya, betul. Nah, saya itu selalu ngerasa overthinking dan ngerasa nggak percaya diri pas tengah malam. Soalnya apa ya, karena kan seharian di awal hari itu, pagi, saya kan udah narget, pokoknya hari ini harus minimal 5 lembar gitu. Oh gitu ya. Nah, tapi udah tengah malam, itu kok kayak baru sedikit ya, kenapa aku nggak bisa belajar cepet, kenapa setiap hari aku selalu nggak target dengan target yang saya buat sendiri. Nah, udah waktu kayak gitu, nangis dulu, terus habis itu sholat, tapi terus habis itu saya tuh flashback gitu ya, kayak mengingat kembali perjalanan saya dari awal ya, karena kan waktu itu udah sampai setengah baca ya, kitabnya udah sampai setengah baca, terus habis itu kayak ya Allah, kenapa kok saya nggak pernah target ya setiap hari gitu. Terus tapi untuk meredakan rasa
tidak percaya diri itu, saya tuh selalu lihat dari awal tuh, saya buka yang awal-awal, ya Allah alhamdulillah ternyata saya bacanya sama ini. Itu kan terharu banget, kayak ya Allah kok saya masih bisa bertahan ya sampai titik ini, kok saya sampai masih bisa sekian bertahan ya. Sampai itu kan tengah malam, karena kalau aku nurutin target itu ya Bu, semisal 5 lembar sehari ya, itu bisa sampai subuh, bisa sampai subuh. Nggak Dan tidur ya? iya nggak tidur, soalnya saya tipe orang yang nggak bisa belajar cepet. Jadi untuk satu paragraf itu mungkin bisa sampai setengah jam, satu paragraf setengah jam. Terus kalau emang saya harus nurutin 5 lembar setiap hari, itu ya memang harus nggak tidur emang seharian. Tapi setelah itu ya berdoa, terus bersyukur jangan lupa bersyukur ya, karena memang kegagalan itu sesuatu yang sangat rawan untuk menghilangkan rasa syukur kita. Padahal ya dari kegagalan itu pasti ada pencapaian-pencapaian yang memang mungkin itu bukan tujuan utama, tapi itu tuh yang lebih penting daripada tujuan utama kita gitu. Dan kalau pas down itu sih saya lihat itu sih perjalanan saya sudah sejauh mana kayak gitu. Flashbacknya tadi ya. Dan bersyukur curhat sama Allah. Masya Allah, sudah sama Allah. Sudah gengan pusat nih kayaknya. Nah, selanjutnya dari Mbak Vicky sendiri, apa nih, ada mantra atau ritual tertentu nggak? Ya, meredam itu. Awalnya dulu di titik terendah saya dulu deh saya ceritakan. Itu waktu saya hendak waktu menjelang keberangkatan kita ke nasional, itu titik terendah saya. Saya ingat banget itu ngelihat saya nangis di pojokan. Kan Pojok Tapi itu nangis di pojok hotel Bu. Jadi kan hotel tuh ada lorongnya kan. Iya. Saya kamarnya kan sampingan sama Mbak Hilya. Sama waktu itu kamar saya tuh sampingan sama Mbak Hilya. Saya keluar kamar jeglek. Dia lagi jongkok di pojok udah begini. Dia gini. Enggak. Gimana, Vick? Apa yang kamu rasain tuh, Vick? saya sedih karena waktu itu kan sempat latihan. Sempat latihan. Maaf ya. Soalnya saya tuh sampai sini kok masih belum bisa maksimal gitu. Nah ini saya nangis di pojokan. Terus saya ngechat ibu kok aku takut gitu. Aku takut aku nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu udah gak di pojokan kok. Udah jangan di sini, Vi, jangan di sini, kita pindah dulu. Iya. Terus akhirnya saya pindah ke tempat terbuka ya, ke lantai Outdoor 2 gitu, itu ya. di outdoor itu. Saya telepon sama ibu, saya konsultasi. Ibu ini aku nggak bisa ngerjain ini. Ibu ini gimana caranya? Ini kok tiba-tiba lawan ngasih argumen ini, aku harus gimana gitu. Terus akhirnya ya ibu ngasih solusi yang ibu punya, terus nenangin aku gitu. Intinya ngasih penekanan. Pokoknya kalau ada sesuatu yang nggak seru atau sesuatu yang berat itu jangan ditahan, nanti jadi bisul katanya. Jadi bisa. Baru tahu. Iya. Dan terus ya akhirnya dari itu abah sama ibu selalu ngasih pesan ke saya. Pokoknya kapanpun selalu Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah ke guru-guru, ke masyayikh matoli upala, kembang utamakin ke semuanya baca Al-Fatihah dan berdoa terus. Doa ya. Waktu itu juga Tapi sebenarnya itu kan fakta baru, kita nggak tahu. Iya, soalnya nangisnya sama saya. Oh gitu. Nangisnya sama saya doang waktu itu. Tahu-tahu hilang Iya. gitu. Saya Gimana ya? waktu itu juga lagi stres banget. Lagi stres-stresnya saya. Semuanya sedih kayaknya Semuanya. Soalnya apa? Soalnya bacanya itu belum sampai belakang. Dan yang dikhawatirin itu gimana nanti kalau saya dibukain lembar terakhir. Iya, pasti overthinking banget ya. Itu pasti overthinking. Terus saya juga pasti ngadunya ke orang tua. Ibu, ini gimana, saya belajarnya belum selesai. Terus saya buat nangis gitu. Sama nih berarti. Kalau Nay sendiri gimana, Nay? Pernah nggak ada sih di titik yang sedown itu? Pastinya pernah. Dan sebenarnya setelah Vicky menangis, itu di situ. Setelah itu saya. Soalnya kenapa? Kamu nangis juga? Iya. Jadi sebenarnya kan karena kan pada awal tuh kan kita menentukan kapten timnya, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai kapten tim. Pastinya kan berat ya Bu ya. Gimana pun walaupun kita sama-sama bertiga, tapi kan tetap aja kayak seakan-akan aku yang pegang dua-duanya gitu kan. Nah, kadang kita kan harus tahu kan gimana cara membalancekan biar tetap semangat tapi nggak terlalu menekan. Sedangkan kadang saya tuh orangnya perfeksionis. Nah, ketika Vicky nangis saya merasa waduh, jangan-jangan aku terlalu keras sama Vicky gitu.
apa Karena aku sempat ngerasa bersalah. iya saya merasa bersalah. Aku bilang Iing, apa gara-gara aku ya Vicky, apa Vicky merasa tertekan ya, apa aku galak banget ya selama ini kayak, karena emang saya kan cukup aktif memberikan evaluasi kayak Mbak Iing kamu kurang ini gitu. Sebagai kapten tim merasa bertanggung jawab ya Bu, jadi kayak Mbak Iing mungkin kayak gini kurangnya, Vicky mungkin kurangnya gini. Terus setelah Vicky nangis kayak waduh, apa jangan-jangan Vicky merasa aku bebani gitu ya, apa kayak saya terlalu over ya sama Vicky gitu. Sempat kepikiran juga, terus sempat ya ngechat Umi juga sama aja mom to the rescue kayak Umi malu nggak kalau aku nggak menang nantinya, aku bilang gitu. Iya kayak Umi malu nggak gitu. Terus kata Umi ya enggak lah kayak gitu kan, nggak malu, ngapain malu, kamu udah sampai sana aja, Umi udah bangga banget kayak gitu. Ya, luar biasa sekali ya. Iing nih, gimana nih Iing? Kamu kan yang kelihatannya paling rame hore sendiri kan? Pernah nggak kamu Hore sekali. di titik down gitu Iing? Justru karena ya orang-orang mengenal saya dengan ekspresif gitu ya, jadi saya susah mengekspresikan kesedihan. Tapi memang pasti pernah, apalagi pas pertama-pertama itu kan memang di internal sekolah jadwalnya juga nggak kalah padat. Kita punya tanggung jawab karya tulis sangat berat sekali. Kita tidak bisa Tidur. Enggak ya. Saya bahkan nggak tidur beberapa minggu. Masya Allah. Karena memang apa ya, tidak bisa membalancekan antara tanggung jawab sekolah. Kalau bisa ditambahin aja waktu 24 jam nggak cukup ya? 5 jam nggak cukup, minimal 48 jam. Saya sampai chat sama orang tua saya, kenapa ya manusia itu harus tidur? Harusnya kan manusia nggak usah tidur. Terus orang tuamu jawab apa? Justru terus saya juga tanya sama Mbak Alvin gitu. Terus ya justru itu yang membuat manusia itu berharap lemah. pada Allah kembali. Ya. Karena dengan begitu tuh kita menyadari kalau oh kita tuh ternyata hamba yang maha itu loh, maha lemah. Maha fakir ya? Iya, memang ternyata Betul sekali. kita ngusahain untuk gak tidur sehari aja nggak bisa. Iya. Ternyata tubuh itu walaupun mungkin kita maunya nggak tidur, tapi tubuh itu gak bakal kuat. Ya, Sudah punya jam. Iya. Punya Kalau sistemnya kayak gitu tuh sendiri. kembali lagi ke Allah. Oh, Masya Allah. Luar biasa sekali nih. Mindset yang sudah sangat bagus nih tertanam. Ilahi ya ini. Capeknya nanti pasti terakumulasikan pasti ada satu hari yang kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak tidur beberapa hari gitu. kayak langsung dull gitu loh. Jadi ketika tumbang itu pasti saya mikir kenapa manusia kok harus sekolah ya gitu. Banyak hal yang harus dikejar tapi kita nggak kuat gitu. Kalau misalnya nih, kalian dikasih waktu liburan, ya 1 minggu lah. Healing apa sih yang ada di benak kalian? Jadi itu sebenarnya healing ya? udah dari lama banget, dari awal tahun saya tuh aku udah beli buku banyak, cuma belum dibaca sampai sekarang karena masih ada KTA, masih ada ini, masih ada itu. Jadi kayak aduh buku-bukuku, aku rasa kayak setiap pulang sekolah ngeliat rak buku. Tar dulu ya, sabar ya, tar dulu aku selesai dulu ini, nanti habis ini kamu aku bacain. Jadi kayak sampai sekarang kayak ngeliat buku tuh, ya Allah, alhamdulillah udah selesai mau baca buku gitu kayak. Jadi sama buat seminggu nanti ini ya, tidur melek baca buku, tidur lagi melek baca buku lagi. Itu kayak suatu healing yang sangat Tulisnya nikmat terlalu ya. banyak. Iya. Ini juga sama ya? Ya, saya sudah banyak buku yang mengantri untuk dibaca. Iya, bener. Ya Allah Soalnya masih punya KTA, ya Allah masih punya lomba gitu. Tapi Soalnya kalau mau baca itu kayak merasa berdosa. bersalah. Iya, iya. berdosa. Kamu yakin baca buku sekarang? Iya benar. Tega kayak gitu. Kalau Vicky, kamu healing seperti apa, Vicky? Sama mau baca buku karena saya sudah punya 8 buku belum dibaca. Ngantri. Aku juga. Ya ada buku waktu bukber kemarin belum kebaca. Iya benar. Bukan sampai sekarang. Bagus sekali ya, ternyata kalian semua ini hobi baca buku semuanya. Alhamdulillah. Dan ini jadi healing. Karena kalau kita sudah membaca buku, kita kayak Lupa. sudah Iya, kita masuk ke dalam buku. Iya gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu inspirasi healing ya teman-teman semua, pemirsa Matolek TV, bahwa healing tidak harus jauh-jauh, cukup ke tempat yang mungkin kamu merasa ini sesuatu yang baru dengan cara membaca buku tadi. Ya, luar biasa sekali. Nah, kalau kita ngomongin, setelah kita ngomong tentang prosesnya, persiapannya, pas hari-harinya nih, deng diumumin nih, juara 1 dari Jawa Tengah. Nah, apa sih reaksi atau ekspresi kalian waktu itu nih dari tim debat dulu? Pas diumumin juara 1, apa yang waktu itu kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan? Satu-satu nih, siapa dulu nih? Julia dulu, boleh? Iya.
Jadi euforianya itu malah bukan di hari hanya sebenarnya. Euforianya itu ada ketika pas babak penyisihan kita diumumkan ke final. Itu kita lebih wah gitu. Oh gitu ya. Karena memang benar ada rasa bimbang, lolos nggak ya gitu. Terus kemudian pas ketika hari H diumumkan, memang sebelumnya kan sudah disanjang-sanjangi dengan guru-guru bahwa direkso atine gitu. Jadi bagaimana caranya saya menekan hati biar nggak terbang gitu. Menekan hati gimana ya? Menekan hati. Menekan perasaan ya. Biar stabil. Stabil. Biar nanti kalau memang menang ya nggak terbang, kalau memang nggak menang ya udah gitu. Nggak jatuh juga ya, gitu. nggak jatuh. Asik. Luar biasa. Kalau Mbak Nay sendiri gimana? Sebenarnya tuh ya sama juga kan sebelum, jadi sekitar pas hari H itu pas pengumuman technical meeting perlombaannya gimana, saya baru tahu kalau ternyata penentuan juara nanti tuh di babak penyisihannya. Jadi ketika di babak penyisihan tuh udah sekaligus menentukan urutan ketika juara. Jadi ketika final nanti kita cuma memperebutkan urutannya. Jadi ketika kita udah dapat urutan ketiga, kita nggak bisa loncat ke ranking 1 gitu, ke juara 1 gitu. Kita paling mentok ya ranking 3-nya di situ. Jadi kayak justru yang lebih menentukan kan berarti ada di penyisihannya kan. Itu kayak sempat wow, oke, besok penyisihan berarti semuanya tuh ada di sini, titiknya ada di sini. Terus pas penyisihan kan sebenarnya saya nggak pede karena kan ini seluruh Indonesia kan, lawannya seluruh Indonesia, semua orang pasti belajar, semua orang pasti bisa bahasa Inggris. Apa kira-kira yang aku bisa tawarkan yang mungkin gak bisa ditawarkan oleh semua orang? Itu kayak saya kepikiran apa gitu kan, mungkin karena kan semua orang sudah pasti belajar ya Bu, semua orang sudah pasti belajar, semua orang sudah pasti menguasai emosi. Cuman saya butuh sesuatu yang bisa menarik perhatian orang-orang, Something unik ya? Iya, something unik ya. Terus akhirnya kita kepikiran nih, Mbak Ing gimana kalau kita buat pembukaan nih, kayak biar keren aja lah gitu, lumayan buat entertaining. Akhirnya kita buat pembukaan. Boleh dong dicoba gimana tuh? Keren banget teman-teman. Gimana kemarin boleh coba? Mbak Ing mulai. Iya, Mbak Ing. Our first speaker. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity that has been given to us. So before we go deeper about the submissions, we would like to introduce ourselves first. I, Hilya Hilma, as the first speaker, and Najma Alami Arwani as our second speaker, and Vicky Ala Sofiani as our third speaker. And for that reasons, everyone, I, Hilya, Najma And Vicky from your Central Jawa are ready to defend this motion. Oh, berarti ini jadi sesuatu spesial yang kalian coba untuk tawarkan. jangan-jangan no thank you yang sempat viral juga bagian dari mau klarifikasi. Jadi sebenarnya pas sudah selesai itu tiba-tiba berkabarin loh, no thank you viral loh, orang-orang pada bilang candu loh, itu padahal sebenarnya nggak begitu nadanya. Jadi sebenarnya tuh nadanya ya seperti biasa, normal, no thank you. Tapi pas itu kan di 4 menit pertama itu bagian saya sebenarnya aku nggak expect kalau bakal diinterupsi. Jadi nggak expect bakal diinterupsi, jadi nadanya goyang, jadi kayak no thank you, jadi kayak gitu. Sebenarnya iya ya, aku dengernya kayak gitu loh, kayak no thank you, kayak centil gimana gitu. Itu sebenarnya kayak gitu, cuman ya nggak sengaja tadi gitu. di luar kendali Iya, ya, di luar kendali. Cuma ternyata malah kayak oh, respon publik bagus, ya udah lanjutin gitu. Terus juga kan kayak itu kan bikin kesan seakan-akan kalau kita tuh sebenarnya enjoy gitu kan, kita nggak begitu kaku, kita enjoy tapi kita tetap serius. Akhirnya ya tetap berbobot. Iya, betul. Yang disampaikan. Oke, keren. Kalau Vicky sendiri gimana, Vicky? Kamu kan kayaknya yang paling pendiam ya. Jadi mungkin ekspresi kamu waktu itu gimana tuh? ekspresi waktu Waktu pengumuman. ya Biasa ya, saja. saya lebih merasa berapi-api itu ketika penyisihan sama seperti kedua sama teman ya. saya. Jadi waktu penyisihan memang kebetulan kita sudah mendapat nilai tertinggi. Iya. Oh ya, dapat ini ya peringkat 1 ya waktu Iya. penyisihannya. Alhamdulillah. Jadi Berarti euforianya memperebutkan juara 1 dengan Juara orangnya 2. juara 2 Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, betul. Jadi euforianya lebih terasa waktu penyisihan dibandingkan waktu final. Yang gregetnya lebih Iya, di situ. di situ. Oke. Kalau kamu, Vin, ini kayaknya karena kamu sendirian tidak tim, jadi mungkin punya perasaan yang berbeda nih. Iya, kayak aku kalau di kamar tuh liatin mereka seru ya Bu, bertiga gitu ya. Bertiga saya tuh kalau pulang bimbingan di sana kan tetap bimbingan, masih ada bimbingan lagi. Nah, meskipun kita udah detik-detik mau maju lomba tuh tetap ada bimbingan. Ya kan mereka kalau pulang bertiga Bu, itu kan keluar ya, keluar di masjid gitu bimbingannya. Nah saya pulangnya sendirian jam 11 malam. Jadi kayak ya Allah kok sendirian amat ya aku hidupnya kayak gitu. Tapi kembali ya ke soalnya pertanyaannya Bunda Dila tadi, waktu gimana? Waktu pengumuman. Pengumuman. Reaksinya Alvin gimana? Reaksinya waktu dengar nama disebutin
itu tadi nangis ya, tapi pas di panggung itu ya kayak tadi yang diomongin sama Mbak Najma, kayak ya udah gitu. Dan entah kenapa itu saya nggak tahu, atau mungkin emang alasannya kayak apa yang disampaikan sama Mbak Najma tadi, udah apa belum? Udah kan? achievement. Iya kan, bener kan? Past achievement emptiness. Iya kayak gitu. Dan yang lebih apa ya, yang lebih mengkhawatirkan itu waktu penyisian itu jadi momen yang paling krusial kalau menurut saya daripada yang final ya. Iya. Soalnya kalau final kan kita udah tahu pasti dapat juara, walaupun harapan kan tetap juara kan. Berarti penyisihannya itu sudah jelas kita pasti dapat. Oh iya, berarti Alvin itu dapat peringkat berapa tuh waktu penyisian? Waktu penyisian itu kan ada 55 peserta putra putri. Berarti kalau nggak salah tuh putra sekitar 27, putri Sisanya. berapa ya? Putri sisanya. Itu kan kalau menurut aku lumayan banyak ya Bu. Itu lawan yang lumayan banyak untuk tingkatan ulia. Soalnya biasanya nggak sebanyak itu. Biasanya tuh mungkin kalau marhala ulia tuh 15, terus berapa ya? Sedikit ya biasanya. Iya, biasanya tuh nggak terlalu banyak kalau marhala ulia. Tapi entah kenapa di MTK kali ini tuh lawannya kayak seakan-akan tiap provinsi tuh ngiring gitu. Iya, benar. Nah itu yang bikin saya nggak percaya diri tuh itu ya Bu, karena lawannya banyak banget dan dari berbagai provinsi, pondok, iya, dan pastinya mereka juga udah keren-keren. Nah waktu itu saya kan penyisian itu dibagi 2 hari. Hari yang pertama sama hari yang kedua. Alhamdulillah saya dapat nomor urut 48. Oh, hari kedua tadi ya? Iya, hari yang kedua. Meskipun saya dapat nomor urut 48, waktu hari pertama itu ada notifikasi di grup ya. Semua peserta marhala ulia kumpul sekarang. Kayak, kaget kayak, yakin ini majunya sekarang banget. Kayak, aduh gak siap, aku siapnya besok karena kan kita udah persiapannya besok ya. Gak siap banget kalau harus maju sekarang, tapi ya gimana, daripada kita gak maju ya. Terus akhirnya siap-siap, tapi ternyata alhamdulillah hari pertama itu dicukupkan sampai nomor 30. Oh gitu ya. Jadi masih selamat ya, lah. masih selamat. Terus kita majunya hari kedua, dan debat juga hari kedua semua. Iya, kita semua majunya hari kedua. Cuman debat awal lebih pagi dan mereka masih bisa nonton saya maju. Bisa mensupport. Ini nggak bisa ditonton. Nggak boleh ditonton. Soalnya Mau Kalau- ditonton. Berarti tadi pesertanya sekitar 50-an ya? itu putra putri sekitar 50-an. Kalau debat 55. pesertanya berapa? Ada 18 grup 18 ya. grup. Kalau itu berarti putra putri juga 18. Enggak, itu yang putri. Oh, Putri juga 18 grup. Lumayan ya. Kalau yang putra 17-nya, 17 grup. Gitu. Dan pada babak penyisian kalian juga sudah menempati ranking pertama untuk Ya, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali. Oke. Keberhasilan teman-teman ini kan tentu apa ya? Bukan hanya kita sadarilah ikhtiar dari diri sendiri pasti, tapi tentu saja dukungan dari berbagai pihak kan juga pasti santer juga gitu. Kalau ngomong tentang sosok orang atau sosok siapa sih yang ada di balik teman-teman sehingga sekuat ini dalam berjuang, kira-kira bisa nggak disebutin, di-mention gitu siapa nih? Aku mau cerita. Oke, Nai, monggo. Oke, yang pasti kan dari 2 tim, dari teman aku 2 ini, karena kan kita satu tim itu pasti mereka mendukung, sama-sama mendukung. Tapi di luar itu ada teman aku, sebenarnya dia itu masih saudara. Kita berada di satu tempat, dia di kelas aku waktu MI, terus kemudian dia ikut aku. Jadi emang kita dari dulu tuh ibunya itu selalu mengikutkan dia sama aku gitu. Nah sampai di pondok di sini, dan sampai di pondok tuh apalagi pas kelas terakhir ini, dia tuh bener-bener nge-support aku banget. Jadi bahkan dari zaman KTA Bu, jadi kayak bahkan dari zaman KTA dia ikutan melean. Padahal tuh dia kelas 1 aliyah, kelas 3 aliyah kan. Dia ikutan melean buat bantuin KTA aku. Bahkan sampai ke lomba itu juga dia yang bantuin nulis. Kan kita perlu nulis ya Bu. Itu dibantuin sama teman-temanku, sama Alisa. Jadi bener-bener kayak aku ngapain aja dibantuin terus sama Alisa, kayak makasih banyak lah. Kayak Alisa kayak apa sama Alisa, kayak dia tuh nolongin semuanya. Bahkan kayak bener-bener di tulisan itu, bahkan pas final itu teksnya itu ditulisnya sama Alisa. Teks final itu yang punya saya itu ditulis sama Alisa. Jadi emang dia bener-bener support sistem yang paling utama lah ya. Karena kan temen banyak, yang support pasti banyak, tapi yang bener-bener membantu itu nggak semuanya. Iya, benar-benar. Kalau Mbak Julia sendiri? Ya saya memang
dari keluarga sih yang paling support, karena memang keluarga dari awal sudah menekankan bahwa nggak harus jadi juara kok, tapi memang saya sendiri kan nge-push, masa sih nggak memberi something gitu, tapi selalu diberi pesan-pesan, nanti kalau Bu baca ini, nanti kalau ini baca ini gitu. Dan kami di sini bukan maksa kamu untuk juara kok, yang penting kamu sudah belajar dan sudah mengajari, gitu udah cukup gitu. Jadi tanpa beban lah, free aja di sana gitu. Mbak Vicky. Support system ya tentu saja banyak sekali dari teman-teman sekolah, guru-guru, dan terutama keluarga saya sendiri. Itu dari abah, ibu, mbak, sama adik saya sampai bani-bani sebelah. Semuanya support. Pokoknya itu saya diceritain ibu sampai bule pala itu nonton live saya gitu. Terus dan juga selalu mengirim bantuan doa, dan tentu bantuannya itu nggak cuma berupa materi, tapi ya juga berupa doa-doa itu dan dukungan penuh itu. Alvin? Kalau saya tentunya yang cerita sedikit ya, karena saya kan pernah gagal ya di MKK yang sebelumnya. Iya. Sudah pernah ikut dan gagal. Dari kegagalan waktu itu di Lamongan, di Jawa Timur. Waktu itu Fanya juga masih sama Sofiki. Waktu itu kan saya nggak lolos ke babak final, dan dari situ yang membuat saya nggak mau mengulangi kesalahan saya. Mengapa saya katakan kesalahan? Karena saya tahu salahnya di mana. Saya tahu salahnya saya apa waktu itu ya. Jadi yang pertama itu pembimbing saya yang dari Jawa Tengah sama pembimbing saya yang dari Matoliul Falah. Karena apa? Karena waktu dulu saya kalah di Lamongan, saya tuh di chat kayak begini, nggak apa-apa Mbak Alvin, tetap bangga, tetap semangat 45 ya, sampai jumpa di MKK selanjutnya. Entah mengapa Pak itu tuh dengan pede menulis kayak gitu. Terus dan ternyata waktu kita di provinsi, juri saya itu beliau. Terus kayak saya lihat kayak ya ketemu lagi sama beliau gitu. Jadi yang saya waktu itu yang ketika saya tahu jurinya beliau tuh kayak yang saya pengen ini membanggakan beliau, benar-benar membanggakan beliau. Terus waktu saya habis juara 1, saya lihat lagi chat itu kayak, terus saya nangis gitu. Kok beliau tahu? Iya gitu. Kok beliau masih percaya ya sama saya? Padahal dulu saya menghadiahkan sebuah kegagalan kepada beliau. Dan saya yakin beliau itu ada kecewanya ya, karena waktu itu beliau nonton saya maju dan saya majunya jelek banget waktu itu emang. Terus tapi dari situ saya belajar dari kesalahan, apa-apa yang harus saya perbaiki. Terus saya tahu ternyata karena saya dulu ngelakuin ini yang seharusnya nggak saya lakuin waktu kita berlomba ya. Jadi yang paling membuat saya pengen memberikan hadiah juara itu ya memang pembimbing saya dari Jawa Tengah itu tadi. Terus dari Matoliul Falah, Pak Mirza yang Pak Mirza itu kayak, nah kenapa kok sabar banget? Saya sampai heran gitu, kok sabar ya beliau bimbing saya yang kalau ditanya itu, saya tuh orangnya pasrahan ya. Enggak yang mencoba mikir dulu sebentar gitu, enggak. Pak Mirza tuh pertanyaannya kan susah-susah ya, entah kenapa Pak Mirza itu kok bisa sejauh itu. Dan saya pasti nggak bakal expect kalau bakal ditanyain itu. Hah? Apa itu Pak? Apa Pak? Saya nggak tahu Pak. Dan pasti beliau dengan sabar. Iya, dan beliau dengan sabar itu menjelaskan. Jadi gini Vin, kalau kamu ditanyain gini, kamu harus jawabnya gini. Dan setiap saya bimbingan itu beliau selalu sabar. Terus walaupun beliau tahu kayak saya tuh udah capek, tapi terus kayak nggak apa-apa Vin, sedikit lagi. Ini sebentar lagi udah selesai. Beliau tuh selalu menguatkan dan memahami kekurangan saya, bukan yang terus kayak kamu kayak gini pasti kamu gimana ya, kan gimana Vin, kamu udah sejauh ini masih, bukan yang malah menjatuhkan gitu. Dengan kekurangan yang saya terima itu beliau tuh yang menerima lalu kemudian memberikan arahan. Iya betul. Dan itu beliau yang penting ya. Iya, itu yang penting, dan beliau tuh masih sabar aja gitu ngadepin saya yang kayak gini.
Dan alhamdulillah kalian bisa mempersembahkan, bisa ditunjukkan ke kamera medalinya. Dan siapa ini? Nama mascotnya? Namanya Ewako Bungo. Jadi Ewako itu Iwa. Iwa Bungo. Iwa. Kalau cowoknya Iwa Bungo. Iwa. Tentu ini menjadi hadiah luar biasa juga dari teman-teman untuk kita semua. Dan tentu harapannya kedepannya akan menjadi pemicu semangat juga buat adik-adik kalian di kelas-kelas. Ini kan kalian 3 aliyah ya, di kelas-kelas yang mungkin ada di bawah kalian, supaya ya bahwa belajar itu bisa di mana saja. Ini adalah bagian dari belajar. Jadi ketika kita punya kesempatan ini, maka harus kita maksimalkan. Kurang lebih begitu ya kalau yang saya tangkap dari teman-teman semuanya tadi. Terus nih, ngomongin soal perform, kayaknya ini pemirsa pengen tahu gimana sih perform luar biasa kalian saat itu. Jadi mungkin minta tolong untuk ditunjukin ya sebatas apa ya, sedikit lah waktu itu performnya mungkin dari finalnya itu seperti apa, baik dari tim debat maupun dari MKK dari Mbak Alvin nanti. Mungkin bisa disampaikan secara singkat lah ya, kemarin gimana contoh penampilan kalian waktu debat di MKKN. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity that has been given to us, dear educators, respected moderators, and opponents. First of all, we have to acknowledge the definitions of each variable that we will discuss in this motions. The first one is about sexual violence, everyone. Sexual violence, according to the GPPI on 2024, is any act that distract the reproductive functions. Because of these definitions, we have to aware about the sexual violence cases that occur in 2024 alone, and in 2024 alone, everyone, that we have found out about 573 cases in education institute, and this is why we have to Be aware. we have to make the new regulations in pesantren. Ladies and gentlemen, let me tell you one reality that often overlooked by everyone. That one today reality is not only painful, but it is scandalous, because the institution that entrusted to nurture morality and protect the children now has become the stage of betrayal. 100 of cases were recorded in our institution. So that's why we should make a new regulation to handle this issue, because as long if the country want to protect its country, they should make the place should be safe first, because prestige means nothing if students lock in there. A country which cannot protect its country has no longer become a place of learning, but a place of trauma. Well, ladies and gentlemen, making regulation for sexual prevention in pesantren itself doesn't give any bad stigmatization in pesantren. On the contrary, it helped to restore pesantren image itself as Islamic education that's safe for every children in Indonesia. And also, it is in line with the principles, with 2 principles of Maqasidus Syariah, which are Hifdun Nafas or protection of life, and Hifdun Nasal or protection of lineage. This is very important, everyone. So that's why we should make regulation for sexual prevention in pesantren. Thank you. Oke, luar biasa sekali. Keren. Dan sekarang special perform dari atlet baca kitab. Biar pemirsa ini punya gambaran Mbak Alvin. Kira-kira itu majunya begini. Kemarin kan kalau debat ada rekamannya ya, tapi kalau yang baca kitab kan memang tidak ada rekamannya. Private sekali ya. Private sekali. Nggak mau ditonton. Dikit aja Mbak Alvin. Waktu final kan sedikit cerita dulu ya Bu. Boleh. Kalau kita yang baca kitab itu kan bacanya nggak kitab kayak gini, bacanya itu lewat laptop. Oh iya. Gitu. Jadi tiap orang udah ada kode yang itu isinya makro. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mas'alatun la yunqadu al-hukmu fil ijtihadiyati la minal hakimi bihi wala min ghairihi. Id law jaza naqduhu la jaza naqdun naqdi wa halumma. Fayafutu maslahatu nasbil hakimi min faslil khusumati.
Sudah Bu, apalagi? Terjemahnya gimana Min, artinya? Satu permasalahan. Suatu hukum yang telah ditetapkan dari hasil ijtihad itu tidak dapat dibatalkan, baik dari hakim yang menetapkan hukum itu sendiri atau dari orang lain, karena apabila membatalkan hukum itu diperbolehkan, maka membatalkan pembatalan hukum itu juga akan diperbolehkan dan akan terjadi begitu seterusnya. Sehingga pengangkatan hakim itu, kemaslahatan dari pengangkatan hakim tidak akan bisa dicapai di sebuah pertikaian. Maksudnya pertikaian yang timbul di antara dua orang, hakim dan juga hakim yang dimaksud di sini itu qadhi. Ya, luar biasa ya. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kita juga sudah sama-sama menyaksikan ya pemirsa penampilan dari tim debat dan juga tim baca kitab. Ternyata memang untuk mencapai titik ini kita tadi menyimak ada banyak sekali hal yang harus mereka lalui karena segala yang indah tidak bisa kita lalui dengan mudah ya sepertinya. Dan mungkin sebelum closing nih ada closing statement lah dari masing-masing teman-teman, mulai dari Mbak Hilya dulu. Oke, singkat saja untuk teman-teman santri semuanya, jangan menyerah untuk berproses teman-teman. Tidak ada batas untuk kita belajar, jangan takut dibenci, jangan takut dicintai juga. Jadi kita harus tetap mengembangkan diri apapun yang terjadi. Dan jangan percaya atas batas-batas apapun dalam belajar. Karena belajar itu tidak ada batasnya. Selanjutnya, Terus mau nyari aja sih teman-teman debat yang kader-kadernya di mana nih? Karena sebenarnya masih banyak nih, kalau lihat teman-teman tuh banyak banget yang punya Potensi. betul ya, punya potensi. Contohnya buat orang-orang yang suka julid. Soalnya kenapa? Karena sebenarnya debat itu kan tidak merasa puas dengan hukum yang telah ada. Nah, kalau misal orang-orang yang suka julid itu mungkin bisa diubah fokusnya bukan dari orang tapi ke sistem. Nah, jadi bisa dicarikan kenapa kita tidak merasa puas dengan sistem tersebut. Akhirnya bisa buat argumen sendiri. Nah, itu teman-teman julid secara positif. Ya, betul. Julid secara positif. Teman-teman yang suka julid cobalah debat. Ayo. Bisa pasti. Kayaknya ini bakatnya banyak deh. Lanjut. Ya, intinya apapun halangan yang ada di depanmu, apapun yang terjadi di depanmu, every fight you have to fight for it. Asik. Luar biasa sekali. Dan terakhir Mbak Alvin. Terakhir dari saya, proses yang sedang kamu jalani sekarang itu lakukan semaksimal mungkin. Karena kayak semisal ya, mungkin kita nggak pernah berpikiran ditunjuk menjadi salah satu delegasi lomba. Nah, karena kita nggak pernah berpikiran itu tuh, maka untuk mengantisipasi, gak apa kan ya, antisipasi. Kalau misal kita ditunjuk menjadi delegasi lomba, nah cara memaksimalkannya itu dengan apa? Dengan memaksimalkan pembelajaran di kelas. Karena pembelajaran di kelas itu menurut saya sangat banyak membantu ketika kita dalam kondisi-kondisi mendesak ya. Karena kalau sedikit cerita ya, waktu kemarin saya maju, itu saya ada disuruh menyebutkan syarat wali mujbir. Nah, saya tahunya itu karena saya dapat pelajaran qawaid di kelas. Terus waktu final, waktu saya baca usul fikih, itu juga saya nyerempet ke pelajaran tarikh tasyri' yang tentang ijtihad Nabi. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu kan, kapan apa yang kita pelajari di kelas itu benar-benar menolong kita. Nah, maka dari itu maksimalkan proses kamu sekarang, sekalipun kamu ngerasa mungkin nggak ada tujuan yang harus kamu capai. Maksudnya kalau kita kan memiliki target gitu, atau nggak di target gitu kan ya. Maka maksimalkan itu. Dan juga karena pengalaman yang saya rasakan itu kan kemarin sempat kontradiksi dengan nilai-nilai yang diajarkan dari Matolek sama eksternal. Pihak eksternal. Nah, ketika itu sebisa mungkin jangan terbawa arus, karena sedikit cerita saja, kita kemarin hampir terbawa arus ya. Hampir terbawa arus, dan alhamdulillah kita tuh selalu dibimbing oleh guru-guru kita untuk meluruskan kembali niat kita apa, niat kita mengikuti lomba ini belajar. Maka apapun kata dunia luar, tetap fokus pada niat utamamu, yaitu belajar. Sekalipun ketika kamu maju lomba, niatkan performmu sebagai belajar. Seperti itu. Ya, alhamdulillah.
Ya, pada intinya lomba ini adalah bagian dari perjalanan kita ya selama proses mencari ilmu. Ini bukan tujuan akhir, melainkan ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang kita tempuh, yang tentu saja belajar itu bisa di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Oke, Mbak Hilya, Mbak Nay, Mbak Vicky, dan Mbak Alvin, terima kasih atas cerita-cerita serunya yang mungkin tidak terekspos sebelumnya. Ya, luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya bahwa kita itu sebenarnya bisa, dan kesempatan itu datang untuk orang yang selalu mau mencoba dan yakin bahwa kita akan mendapatkannya. Oke teman-teman semuanya, pemirsa Matolek TV, demikian podcast kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya undur diri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.